Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzamani Pratama dan teman saya yaitu Aditya Revaldi. Pada video kali ini kita akan membahas materi informatika kelas 10 di bab yang kedua, yaitu tentang berpikir komputasional. Oke, di sini tujuan pembelajarannya yaitu pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Oke, di sini ada peta konsep pada bab ini yaitu tentang berpikir komputasional, yaitu ada algoritma dasar dan struktur data. Di algoritma dasar itu ada searching dan sorting. Pada di struktur data itu ada stack dan QQ. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah ada penyelesaian masalah atau problem solving, gunanya untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Jadi intinya dari berpikir komputasional kita mampu menemukan solusi dari suatu persoalan. Lanjut, di sini ada 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu pertama ada abstraksi, ada algoritma, dekomposisi, dan pola. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua ada algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan mendapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Yang ketiga ada dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Yang keempat ada pengenalan pola. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis, atau teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi. Contoh sederhananya dalam melakukan proses abstraksi yaitu ketika kita berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak benda dan ingin mencari buku di dalam ruangan tersebut. Tentu mata kita hanya akan fokus kepada benda yang berhubungan dengan buku, serta mengabaikan benda-benda lain di sekitarnya seperti mainan, meja makan, kasur, dan benda lainnya. Yang kedua saya akan memberikan contoh dari algoritma, yaitu pembuatan mie instan. Yang pertama, rebuslah mie dengan air yang sangat mendidih. Kedua, setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie. Yang ketiga, setelah ditiriskan, masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. Keempat, aduk mie hingga bumbunya tercampur rata. Yang kelima, siap menikmati mie instan Anda. Yang ketiga ada contoh dari dekomposisi. Contoh sederhananya mendekomposisikan masalah adalah memasak. Sebelum memasak, tentunya hal pertama yang dipikirkan adalah apa yang akan dimasak, bahan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara memasaknya. Dari setiap bagian tersebut akan diselesaikan sehingga masalah utama yaitu memasak akan terselesaikan pula. Yang keempat ada pola.
Contoh pengenalan pola dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti yaitu yang pertama, smartphone kalian bisa mengenali wajah dan suara kalian. Yang kedua, bisa melakukan transkripsi seperti mengubah suara menjadi teks. Di sini saya Muhammad Aditya Revaldi akan melanjutkan materi tentang algoritma dasar pencarian searching, pengurutan sorting. Searching sebuah metode pencarian guna menemukan data informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data sama. Contoh, searching mencari informasi di internet. Sorting, proses pengaturan sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Pengaturan adalah membuat sesuatu lebih rapi menggunakan suatu aturan. Contoh, sorting mengurutkan nama sesuai abjad. Data ada dua, tumpukan stak, antrian, kue-kue. Stak, tumpukan, sebuah kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya seperti sebuah tumpukan. Dengan demikian, stak merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO, last in first out, di mana elemen yang terakhir disimpan dalam stak menjadi elemen yang pertama diambil. Kue antara antrian. Kue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau front. Oke, sekian materi yang kita sampaikan tentang berpikir komputasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.